di barat daya Jawa Timur, terhampar sebuah kabupaten yang dibentengi perbukitan dan diwarnai hamparan sawah, Ponorogo. Ciri khas reog adalah sosok singo barong. Dengan kepala singa dan bulu merak menjulang, bukan hanya simbol kekuatan. Ia adalah perlambangan tekad, keberanian, dan jiwa pembarong yang menari di antara realitas dan spiritualitas. Tak lengkap bicara tentang reog tanpa menyebut nama Mbah Wondo dan Mbah Wandi. Ia bukan hanya maestro, ia adalah saksi hidup, seorang pembarong yang telah melalui jalan panjang, memikul beban kepala Singo Barong dan beban sejarah. Di usianya yang kini senja, Mbah Wondo Wandi tetap menjadi penjaga nilai-nilai luhur reog, menyimpan jejak pengalaman yang tak tercatat dalam buku, namun tertanam kuat dalam ingatan dan gerakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbah Wondo. Nama saya lengkapnya Bapak Suwandi. Memang dulu itu yang dicari tari ya. Memang ada beda Mbak. Sekarang memang era sekarang ruso-ruso. Ya, nah dulu itu ini, menghayati betul rasa di bareng ada, menghayati gregetnya ada gitu. Kalau taplanya gimbong ya kalem jogetnya itu. Kalau tutul ya keras musiknya gitu. Nah, kalau sekarang cuma roso ini tari apa kurang blak-blak rosan bareng tidak ada itu mana. Memang orangnya besar-besar ruso-ruso. Nah dulu menghayati betul-betul itu udah tarinya aja enak dulu, musiknya aja enak dulu didengar itu. Kalau penemu Mbah Wandi dulu itu yang dipakai itu pakemnya tari itu yang dijalankan di harimau apa jalan apa itu tadi gerakan-gerakan harimau gimbong sama tutul itu lain bergerakan soal itu. Kalau gimbong itu memang kalem seperti kucing itu, kalau tutul itu keras. Dulu sampai sekarang ini pembareng-bareng itu belum bisa menikmati yang mat itu Pak. Kalau Mbah Wandi, ya mudah-mudahan kalau bisa ya dibenahi lagi yang baik betul, seperti penerus senior bisa dicontoh seperti mas-mas, kakak-kakak yang bisa membareng itu. Semua itu dulu laki-laki semua. Nyompret laki-laki, pengendang, angklung, pengempul, tipung, angklung semua laki-laki. Tidak apa-apa. Itu alhamdulillah memberikan kesinan seperti jaranan Cenderewe itu ya ada pro ada laki-laki. Itu alhamdulillah tidak apa-apa. Itu punya Mbak Intan itu jiwa penerus pembarong pondok tapi ya perempuan, tapi mudah-mudahan ya ada yang bisa lagi. Itu ada Mbak, di Bulog ya ada, di Sawu ya ada itu. Temannya Mbak Intan itu. Ini pesan dari Mbah Wondo sama Mbah Wandi. Mudah-mudahan mbak-mbak, mas-mas ini ya bisa-bisa mengangkat reog Ponorogo, mudah-mudahan bisa lestari sampai akhir zaman. Itu mudah-mudahan kalau gitu yang penerus-penerus penari-penari itu ya seperti Mbah Wandi itu. Yang penting itu niat. Yang niatnya itu yang semangat itu. Mudah-mudahan belajar anak-anak senior kami, bawahan kami, mudah-mudahan sih mau belajar harus tetap semangat. Soalnya apa? Yang itu kan banyak digemari masyarakat di mana-mana. Di kota, di luar negeri, itu mancanegara, itu alhamdulillah reog Ponorogo itu memang diakui di Ponorogo, reog Ponorogo sedunia. Dan ketika zaman berubah, reog menemukan wujud baru. Intan, seorang pembarong perempuan. Langkahnya tak ringan. Ia menghadapi tantangan, keraguan, bahkan penolakan. Namun, seperti Singo Barong yang berdiri di atas kekuatan pembarong, Intan juga berdiri mengangkat beban, bukan hanya dari topeng yang berat di rahangnya, tapi juga beban tafsir tradisi.
Ya, perkenalkan nama saya Intan Ayu Paramitasari, tinggal Jalan Maijen Sutoyo, Kadipaten Ponorogo. Lahir saya 22 Maret 1994. Awal mulanya itu dari TK sudah ikut sanggar tari. Jadi awalnya itu menari tari tradisional kayak tari gambyong, terus Banyuwangi dan yang lain-lain. Terus waktu SD itu baru mengikuti festival reog mini. Itu kayak mewakili dari kecamatan-kecamatan gitu. Habis itu nikah, ikut reog obyok itu ya. Habis nikah itu lama-kelamaan kok ada tuntutan untuk kayak ada yang mendorong cewek ya juga bisa barong gitu. Kan suruh coba-coba barong. Akhirnya nyoba-nyoba, lama-lama kok jadi pembarong itu. Sering tampil-tampil di reog desa, biasanya itu kadang dipanggil itu. Terus yang kemarin baru ikut itu kayaknya event untuk UNESCO ya, peresmian reog masuk ke UNESCO itu. Terus waktu Hari Ibu tanggal 22 Desember 2004 kemarin itu baru mengikuti acara kayak pemerintah itu. Kalau pembaru wanita itu hampir sama, Mbak. Cuma bedanya kadang ke atraksinya. Yang biasanya kan kalau anak cowok kan ada gulung sama kayang gitu tuh atraksinya itu. Kalau pembareng wanita itu kebanyakan ke solah sama kayak ngenimbah wondo-wandi itu hampir sama, cuma kita kelemahannya itu untuk menghidupkan reognya itu yang susah, karena itu harus jiwa raganya kita sama alatnya itu harus menyatu gitu. Jadi yang susah itu yang itu, Mbak. Cuma untuk teknik gerakan itu hampir sama. Kalau cewek ya mungkin keseimbangannya lebih dilebihkan gitu, karena bawa reog itu kan harus seimbang, benar-benar seimbang. Mungkin kayak salah bantal di leher itu wajar, karena resiko reog itu membarong kan semuanya di situ. Cuma kalau insiden pernah bawa reog terus jatuh ya pernah gitu. Tapi alhamdulillah untuk kasus cedera tidak ada sama sekali. Kalau untuk kemistis itu sebenarnya itu hal tabu ya, Mbak. Tapi kita kesampingkan saja bahwa wanita juga bisa, tanpa hal mistik pun wanita harus juga bisa, karena ada tahapan latihan kan. Setiap kan ada latihan untuk latihan leher kayak split leher itu kan juga kekuatan leher itu buat membentuk otot-otot leher itu agar bisa Mbak, tidak merasakan sakit saat membawa reog itu kan. Kadang kan ada orang yang belum pernah kan gini sakit gitu. Jadi ya ada tahapan latihan lah, diperbanyak latihan. Untuk hal mistisnya itu ya ada yang bertanya ndaknya silahkan, tapi untuk membuktikannya itu bahwa hal mistis itu tidak ada sama sekali, karena harus butuh proses. Enggak 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, atau 1 tahun 2 tahun baru bisa, enggak gitu. Jadi bertahap latihannya itu. Kalau instan kan ya itu mustahil lah. Kalau untuk pro dan kontra niku sudah banyak ya di kalangan masyarakat, tapi kita harus membuktikan bahwa tidak cuma laki-laki. Karena di UNESCO juga itu waktu persyaratan itu kan juga harus ada kesetaraan gender gitu. Jadi ndak memandang itu wanita, ndak itu memandang itu laki-laki, ya harus bisa memainkan seni reog itu. Jadi kita ya membuktikan sih dari stigma itu bahwa itu generasi perempuan itu juga bisa gitu. Karena kan ada atau ibu-ibu yang memerankan warok, terus ada juga yang bujang ganong wanita, masa tuh pembarong kok gak ada gitu. Jadi ya harus dipatahkan lah itu. Tidak semua stigma itu benar gitu loh, Mbak. Nah, ini barongan punya pribadi saya.
ini terbuat dari kulit sapi. Kulit sapi karena coretan, terus apa itu rambutnya dari ekor sapi juga. Ini saya namai Bimo karena beratnya sekitar 70-an, 70 kilo. Kalau dipakai untuk main ya. Terus untuk memokannya kita pakai bumbu baju untuk digigit ya. Jadi nggak mau secara teriak itu terus digigit hingga tarik begitu saja, dan itu ada bahan-bahannya ini untuk biar tidak sakit karena ini dari kayu dadap cangkring. Jadi kayu lengkap kan kalau kita pakai biar nyaman gitu. Solar untuk bahannya. Dan ini cara pasang, lepas pasangnya seperti ini. Ini namanya segel karena ini segel untuk menahan daun tidak lepas. Dan cara memakainya seperti ini. Hancur. Saat ini posisi sangat digigit. Ya, untuk generasi muda ya jangan patah semangat. Karena setiap perjuangan, setiap perjalanan itu pasti ada rintangan. Walaupun itu menghadang di depan kita ya harus dengan hati tekad, niat, bismillah ya harus bisa gitu. Dan untuk biasanya kaum perempuan ya ada yang pengen belajar khususnya di luar Ponorogo lah. Karena banyak DM masuk kan. Katanya ya Mbak aku pengen belajar, Mbak aku gini. Itu enggak apa-apa, yang penting harus percaya diri. Walaupun dikatai orang gini-gini enggak masalah, yang penting niat kita uri-uri budaya, tidak meninggalkan kebudayaan, melestarikan ciptaan nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita kan menciptakan seni itu kan sulit. Jadi kita harus semangat lah meneruskan kesenian yang ada di Ponorogo khususnya. Riok tetap hidup karena ada yang terus meniupkan nafas ke dalamnya. Dan kini giliran kita menjaga, merawat, membela dan melestarikannya.